Priok 1, daerah Tanjung Priok, hujannya deras jam segini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tak ada sirene, tak ada peringatan panjang. Jakarta mendadak lumpuh ketika air laut datang tanpa kompromi, menerobos daratan dengan kekuatan yang membuat siapapun terdiam. Dalam hitungan menit, kawasan pesisir berubah menjadi lautan gelap yang bergerak liar. Tanggul laut di Muara Baru dilaporkan jebol, dan sejak saat itu, kota seakan kehilangan kendali. Jalanan menghilang, kendaraan tak lagi berfungsi, dan kepanikan menyebar lebih cepat dari arus air itu sendiri. Inilah awal dari salah satu banjir rob paling mengerikan yang pernah dicatat dalam sejarah Jakarta. Tanggul laut di kawasan Muara Baru dilaporkan jebol, dan dalam hitungan menit, air asin berarus deras langsung menyapu kawasan permukiman, jalan utama, hingga pusat aktivitas warga. Suara teriakan bercampur debur air terdengar dari berbagai penjuru, menciptakan suasana panik yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Inilah salah satu momen paling mengerikan yang pernah dialami Jakarta dalam sejarah banjir rob. Air laut yang meluap tidak lagi sekadar genangan. Arusnya kuat, gelap, dan membawa berbagai benda di permukaannya. Di Muara Baru, kawasan yang menjadi titik awal petaka ini, aktivitas warga lumpuh total. Jalan-jalan utama berubah menjadi sungai dadakan. Motor-motor tergeletak tak berdaya, sebagian sudah nyaris tenggelam hingga hanya terlihat stangnya saja. Beberapa mobil terjebak, mesinnya mati mendadak, dan ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya yang menyelamatkan diri. Warga hanya bisa menyaksikan dari kejauhan ketika air terus naik tanpa tanda-tanda surut. Di berbagai titik Jakarta Utara, kondisi tak kalah mengkhawatirkan. Air laut sudah hampir sejajar dengan tanggul dan permukaan tanah, seolah memberi peringatan bahwa pertahanan terakhir kota ini sedang diuji habis-habisan. Di sekitar jembatan Emporium dan kawasan Pluit, lalu lintas benar-benar terputus total. Ketinggian air mencapai jok motor, membuat semua kendaraan roda 2 dan roda 4 tidak mungkin melintas. Pengendara yang nekat mencoba menerobos akhirnya menyerah, mendorong motornya sambil menahan arus yang terus menghantam kaki mereka. Pantai Indah Kapuk atau PIK, kawasan elit yang selama ini dikenal aman dari banjir besar, kali ini tak luput dari amukan air. Banjir bersejarah melanda area ini. Mobil-mobil mewah mogok berjajar di pinggir jalan, kontras dengan citra kawasan modern yang selama ini dibanggakan. Beberapa pengendara terlihat membuka kap mesin di tengah genangan. Namun upaya tersebut sia-sia karena air terus naik. Warga sekitar hanya bisa mengabadikan momen langka sekaligus tragis ini dengan ponsel mereka, merekam kenyataan pahit bahwa banjir tidak lagi mengenal kelas sosial. Sementara itu di Kelapa Gading, tepatnya di kawasan Kampung Rawa Indah, air masuk ke pemukiman warga dengan ketinggian yang mengejutkan. Banjir mencapai paha hingga perut orang dewasa. Anak-anak terpaksa digendong, sementara lansia dibantu berjalan perlahan menembus arus air yang dingin dan kotor. Perabotan rumah tangga mengapung, kulkas terguling, kasur hanyut, dan barang-barang berharga tak sempat diselamatkan. Beberapa warga tampak pasrah duduk di teras rumah mereka yang sudah terendam, menatap air dengan mata kosong. Di lapangan, pemandangan kendaraan terbawa arus menjadi hal yang umum. Sepeda motor hanyut seperti mainan, terseret derasnya air laut yang bercampur dengan luapan sungai. Bahkan terlihat mobil angkutan dan peralatan kerja warga, seperti kompresor dan gerobak, ikut terseret tanpa bisa dihentikan. Arus yang kuat membuat siapapun yang mencoba menahan benda hanyut justru berada dalam bahaya. Warga hanya bisa berteriak memperingatkan satu sama lain agar menjauh dari arus. Kondisi lalu lintas Jakarta benar-benar kacau. Jalan Yosudarso yang merupakan jalur arteri utama terendam banjir parah, menyebabkan kemacetan panjang tak terhindarkan. Dalam situasi darurat ini, petugas kepolisian mengambil langkah diskresi yang jarang terjadi. Sepeda motor diizinkan masuk ke dalam jalur tol untuk menghindari penumpukan kendaraan yang semakin parah. Pemandangan motor melaju di jalan tol menjadi gambaran betapa gentingnya situasi saat itu. Keputusan ini diambil demi keselamatan, meski tetap menimbulkan rasa was-was bagi para pengendara. Data dari BPBD DKI Jakarta menunjukkan bahwa banjir kali ini berkembang sangat cepat dan masif. Dalam waktu singkat, jumlah RT yang terendam meningkat signifikan. Puluhan RT di Jakarta Selatan, Timur, Barat, Utara, hingga pusat terdampak secara bersamaan. Banyak ruas jalan utama dan jalan lingkungan tidak bisa dilalui. Kota yang biasanya sibuk kini seolah berhenti bernafas, lumpuh oleh kombinasi air hujan dan air laut yang datang bersamaan. Penyebab utama banjir ini disebut berasal dari curah hujan lokal yang ekstrim, ditambah dengan luapan kali Krukut serta air laut pasang atau rob. Kombinasi mematikan ini membuat sistem drainase dan sungai tidak mampu menampung volume air